Kasus terkait polemik PDAU atau Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Nganjuk yang disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haryayuangga terkait pembangunan sarana prasarana wisata Willis View di Hotel Wisata Karya yang diduga menggunakan anggaran bukan semestinya. Kini PLT Bupati Nganjuk Mahreng Jumadi angkat bicara. Pasalnya anggaran yang seharusnya digunakan bukan untuk membangun wisata Willis View. Menurut Wakil Ketua DPRD Nganjuk Raditya Haryayuangga, Direktur PDAU menyalahgunakan kewenangan sebagai direktur. Diketahui sebelumnya dalam postingannya di Facebook, Yuangga menjelaskan rincian rencana penggunaan anggaran penyertaan modal tahun 2022 untuk Perumda Aneka Usaha sebagai berikut. Perumda Aneka Usaha renovasi kantor sebesar Rp302.971.000. Unit apotek, pengadaan hardware dan CCTV, pengadaan obat-obatan serta renovasi gedung apotek senilai Rp431.702.000, unit usaha hotel yakni rehabilitasi bangunan dan sebagian kamar hotel serta servis mobil hotel berjumlah Rp730.327.000, unit usaha ATK dan percetakan belanja ATK, beli mesin percetakan berjumlah Rp130 juta, unit usaha perkebunan, pembelian peralatan perkebunan, pembelian bibit durian dan bibit alpukat senilai Rp155 juta. Total penggunaan anggaran unit PDAU Aneka Usaha tahun 2021 sebesar Rp1.750 juta. Tidak ada dalam rincian penyertaan modal untuk pembangunan Willis View. Ini mumpung melihat ya, tak ceritain dulu. Pada awalnya memang ada permintaan permintaan dana daripada PDAU untuk pengembangan usaha. Waktu itu awal mulanya adalah dirinya adalah Mbak Desi PLT awal mulanya. Setelah itu lambat laun jalan, Jaya itu katanya jadi direkturnya. Nah, setelah itu masuk di pembahasan komisi, di ACC lah oleh komisi. Tetapi saat di Banggar, kita tanya nih, kan hotel sudah pernah dapat anggaran besar, tapi nyatanya tahun 2016-17 seingat saya, itu sudah minta sekitar 1,5. Setelah itu tahun 2018, 17-18 itu minta lagi. Terus tak tanya lewat waktu itu Pak Sekdanya Pak Agus yang dulu Kepala Pertanian yang sudah pensiun. Tak tanya Pak Agus, ini PAD-nya masuk ke PAD itu berapa daripada PDAU? Ternyata selama ini nol. Waktu itu Pak Agus langsung nelponkan ke Pak Tirta ya. Itu dia katanya mau nyumbang ke PAD mulai tahun depan hanya 5 juta. Setelah saya tahu 5 juta dengan kita harus menggelontorkan dana sekian, ya kita coret. Gagal lah sudah. Setelah itu masuk di Mas Jaya itu sama teman-teman itu tidak di ACC untuk hotelnya. Yang di ACC untuk menutup hutang pada apotek sama pengembangan apotek yang di kabupaten yang di depan Gedung Juang sama di Kertosono. Itu totalnya 700 juta lebih ditambahkan ke situ. Setelah itu diputuskan bersama dialihkan ke situ. Tetapi ternyata secara sepihak oleh PDAU direkturnya itu dirubah lagi untuk pembangunan hotel gitu loh. Jadi keputusan Banggar itu seakan-akan tidak berguna ataupun nggak ada kekuatan hukumnya lah. Akhirnya mereka berani melanggar. Ya maka dari itu kita yang di Dewan akan berusaha untuk meminta pertanggungjawabannya mereka terkait programnya, karena kan memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena pada dasarnya PDAU itu kan unit usaha yang sudah menghasilkan kurang lebih 400 juta minimal 400 juta itu per tahun. Tapi nyatanya kan tidak pernah masuk ke PAD. Contoh dari mana 400 juta itu dari Sengkeh.
Itu baru dari cengkeh, belum dari hotel, belum pajak hotel. Ternyata kan semuanya tidak masuk ke kas daerah, gitu loh. Tidak pernah masuk ke kas daerah. Lah kemana ya? Kita kurang tahu juga. Dikelola oleh PDAU sendiri, alasannya habis untuk operasional, seperti itu. Padahal kalau operasional pun harusnya kan ada apa ya, rincian anggaran lah RAB-nya. Tapi sampai dengan hari ini kita belum pernah ataupun tidak pernah mendapatkan RAB PDAU itu setiap tahunnya. Dan waktu itu ada omongan secara pribadi bahwasanya meminta untuk diperbolehkan memperbaiki 3 kamar. Hanya 3 kamar, yang satu yang antara lain kerusakannya adalah bocor, gentengnya bocor, plafonnya ambrol, hanya itu, sama rebus air. Secara pribadi dibolehkan, tetapi kan hanya 3 kamar, bukan untuk membangun milis view, tidak seperti itu. Tempatnya bagus, cuma aturan terus dipakai apa. Karena apa? Kalau memang merasa itu miliknya pribadi, monggo. Silakan, uangnya pribadi, monggo. Kita dari pemerintah tidak akan ikut-ikut. Tapi kalau uang yang dibangun adalah uangnya rakyat, terus keputusan Banggar sudah jelas, lah mau soal dilawan. Gitu loh. Pada dasarnya ya APH yang berkuasa, gitu loh. Jadi pada intinya saya tegaskan, terkait anggaran tersebut tidak bisa keputusan pribadi digunakan sebagai dasar merubah keputusan kesepakatan bersama antara DPRD lembaga yang resmi dengan eksekutif juga lembaga yang resmi. Dalam hal ini kita rangkum menjadi keputusan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Tidak boleh dibatalkan kecuali ada surat resmi, gitu loh. Dan pada waktu proposal diberikan kepada kami, itu kan ada yang namanya RAB juga, itu enggak ada Willis View, gitu loh. Enggak ada Willis View. Hitung-hitungan tok. Hitungan duit tak? Ya RAB untuk membangun hotel itulah, memperbaiki manajemen hotel itu, bukan untuk membangun seperti itu. Kalau saya sih sudah nggak mengatakan diduga menyalahgunakan kewenangan, pasti menyalahgunakan kewenangan, itu sudah, tanpa harus ada kata-kata diduga, seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi, PNS itu kan tugasnya adalah PNS sesuai bidangnya, bukan terus ngurusi hal-hal yang lain. Pada waktu apa jam kerja ada loh. Kalau di luar jam kerja monggo pribadi. Kalau selama jam kerja, mulai jam masuk antara jam 7 sampai dengan jam 3 ataupun setengah 4, kan harus ngurusi urusannya. Lah padahal dianya mendapatkan yang namanya sertifikasi. Ya kan lucu gitu loh. Nah ya nggak tahu mbak. Makanya kapan hari pada waktu rapat kerja Komisi 4 itu saya sudah sampaikan waktu itu dengan Kemenak bahwa tolong dibina ada anggota ataupun staf dari Kemenak yang di jam kerjanya itu melakukan urusan di luar urusan Kemenak. Karena apa? Dasar kita adalah dia kan mendapatkan sertifikasi untuk pengabdian, kan juga ada kinerja, seperti itu. Kalau di luar jam kerjanya, monggo. Ditambah lagi, boleh nggak PNS ngurusi PDAU? Nggak boleh, karena PDAU adalah pihak ketiga yang di bawahnya pemerintah daerah.
Mengetahui hal tersebut, PLT Nganjuk Marhen cuma diangkat bicara. Marhen menyayangkan adanya permasalahan tersebut. Menurutnya, Willis View juga memiliki potensi bagus sebagai sarana prasarana di hotel wisata karya yang harus didukung. Ditanya terkait adanya penyalahgunaan kewenangan Direktur PDAU serta menyalahgunakan anggaran yang bukan semestinya, hingga saat ini PDAU terus merugi selama 3 tahun berturut-turut. Menurut Marhen, faktor SDM menjadi alasan. Nantinya pihak Pemda akan terus mengevaluasi kinerja PDAU. PDAU alhamdulillah kan tetap jalan tuh. Satu yang ada 3 yang utama ya, yang utama 1 apotek, 2 hotel, 3 perkebunan, itu tetap jalan kan. Ya tadi saya juga komunikasi dengan Pak Ketua, Pak Willis View itu kan apa istilahnya, memang saya juga belum melihat ke sana, belum ada laporan, tapi saya juga tahu dari medsos malahan. Di medsos ada di sekitaran itu untuk mengembangkan hotel. Mengembangkan hotel ini kan ya tidak identik dengan misalnya hotelnya di ini kan enggak toh. Mungkin dimulai dari view-nya biar menarik, bisa jadi gitu loh. Saya pikir kan juga ada masalah lah ya. Ya sebenarnya anggaran itu tadi sudah saya tanyakan. Saya kan juga dikirimi Pak Dewan kaitannya dengan tadi rapat, hasil rapat itu loh. Saya juga cerita, rapat itu satu harus ada notulennya. Kalau sudah notulen ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa yang akan, kalau perlu juga perlu ada tanda tangan. Misalnya dengan PDAU, Direktur PDAU dengan DPR, ayo tanda tangan ya. Misalnya Anda itu begini, Anda juga begini. Kan sama-sama gitu loh. Nah, ya sama-sama enak kan gitu. Mohon maaf PDAU masih merugi. Selama berapa tahun, Pak? Kurang lebih ya, hampir 3 tahun lebih ya. Faktornya juga rugi ya. Faktornya ya faktornya apa? SDM. Yang kedua apa? Sarana prasarana. Ya. Kemudian juga kapital kita, ya, tidak sungguh-sungguh. Maka kita ini kan kemarin salah satu direksi kan munduran diri, kita belum isi. Kita cari yang betul-betul yang pas gitu. Untuk pengembangan usaha ini usaha. Kita itu sebenarnya prospek. Banyak sekali kalau di Nganjuk itu prospek yang bisa dikembangkan lewat PDAU. Tahun ini paling tidak ya harus BIP lah ya. Bisnis kalau namanya badan usaha. Kalau kita tidak muluk-muluk lah harus untung berapa, yang penting BIP. Ya. Katakanlah yang modal yang penyertaan kita katakanlah 1 miliar. Ya tolong dengan juga harus bisa menghasilkan 1 miliar. Tidak harus disetor, tapi kan harus ada dana untuk pengembangan. Untuk pengembangan usaha itu kan juga penting sekali ya. Saya pikir juga memang itu prosedurnya seperti itu ya. Kalau misalnya dirasa di internal ada permasalahan atau patut diduga, ya kita serahkan APH, biar APH nanti yang menyimpulkan. Kalau kita ini kan tidak masuk ke situ gitu. Diketahui sebelumnya unit usaha PDAU aneka usaha yang mencakup usaha apotek, percetakan, hotel, perkebunan terus merugi selama 3 tahun berturut-turut. Serta saat ini kasus tersebut juga sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan.